Oke, bayangkan skenario seperti ini. Anda sedang memantau satu emiten produsen makanan ringan lokal. Terus Anda lihat harga sahamnya hancur lebur, turun lebih dari 80% dari harga IPO. Wah, itu sih secara visual di grafik udah kelihatan persis kayak kapal karam ya. Apalagi ditambah laporan keuangannya yang berdarah-darah. Benar, ruginya sampai belasan miliar. Di atas kertas, ini emiten yang mungkin langsung Anda hindari. Tapi anehnya, tiba-tiba ada raksasa korporasi dari Jepang yang masuk. Mereka menyuntikkan dana kan? Iya, dan bukan cuma suntik dana. Mereka beli belasan persen kepemilikan di harga premium yang jauh banget di atas harga pasar saat ini. Nah, disitulah anomali pasarnya. Maksudnya, apa yang sebenarnya dilihat oleh para eksekutif di Tokyo itu yang luput dari pandangan investor retail lokal kita? Atau kode sahamnya TAST. Anda mungkin tahu produk mereka, snack merek Trix dan Nichi. Iya, produknya cukup gampang ditemui di minimarket. Tapi hari ini kita nggak akan sekedar bahas apakah saham ini layak beli atau jual ya. Tentu tidak. Kita akan ambil peran sebagai mentor investasi Anda hari ini. Kita bedah anatomi emiten kecil ini pakai 4 pisau analisis sekaligus. Fundamental, teknikal, bandarmologi, dan tentu saja sentimen makro. Pendekatan tumpang tindih ini penting banget. Soalnya bagi Anda yang mungkin sedang memegang saham yang nyangkut dalam atau justru lagi cari hidden gem di tengah kejatuhan pasar, studi kasus TAS ini adalah simulasi yang sempurna. Setuju. Banyak investor retail tuh sering bikin keputusan cuma dari satu dimensi. Lihat grafik turun, langsung panik cut loss. Atau dengar rumor akuisisi, langsung serakah all in. Bener banget. Padahal realitas di bursa itu jauh lebih kompleks. Makanya kita mengumpulkan banyak sumber hari ini, mulai dari laporan keuangan kuartalan, data sekuritas, sampai laporan makro dari Euromonitor dan AP News. Oke, mari kita urai ini dari lapisan paling atas dulu ya. Kondisi makroekonomi global. Jujur saja, saat ini kondisinya cukup brutal. Sangat brutal. Ketegangan geopolitik lagi panas-panasnya. Iya, eskalasi perang Amerika Serikat dan Iran bikin harga minyak mentah lompat liar. Dan dampak langsungnya ke pasar kita. Rupiah tertekan sangat parah. Di bulan April 2026 ini saja, kurs nyentuh level 17.181. Bahkan sempat menyentuh 17.250 per dolar AS kan? Nah, itu dia. Ini kan ibarat memaksa kapal kecil berlayar di tengah badai topan. Kalau kita lihat data makro dari Euromonitor dan AP News, lanskap globalnya juga lagi menata ulang rantai pasok. Pertumbuhan ekonomi global stagnan di angka 3,1%. Jepang sendiri diproyeksikan cuma tumbuh 1,1% di 2025. Lesu banget. Oh, wow, cuma 1,1%. Iya. Ditambah lagi ada kebijakan tarif dari Amerika Serikat sebesar 19-20%. Itu secara efektif mencekik jalur ekspor dari Asia Timur. Tapi ironisnya, kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina justru diproyeksikan jadi motor pertumbuhan baru. Tunggu dulu, saya agak susah menerima argumen motor pertumbuhan itu kalau kita kaitkan langsung ke perusahaan consumer staples berkapitalisasi kecil kayak Thais. Kenapa begitu? Logika operasionalnya nggak masuk akal buat saya. Bayangkan, rupiah di 17.200, sementara Bank Indonesia masih menahan suku bunga tinggi di 4,75%. Iya, beban bunganya pasti menekan. Bukan cuma bunga. Perusahaan pembuat biskuit atau snack itu kan bahan bakunya gandum, gula, perasa. Dan itu sebagian besar impor. Kalau kurs hancur lebur, biaya bahan baku otomatis meledak kan? Bener, itu fakta yang nggak bisa dihindari. Margin kotor mereka pasti jadi korban pertama. Nah, terus gimana mereka bisa bertahan tanpa menaikkan harga jual secara drastis? Kalau harga snack dinaikkan tajam, volume penjualan mereka pasti mati. Bukankah sektor yang bergantung sama bahan baku impor ini bakal hancur lebur? Gini, kalau kita hubungan ini ke gambaran besarnya, mekanisme penyesuaian harga di sektor consumer itu nggak instan. Perusahaan kan nggak bisa tiap hari ganti label harga di supermarket cuma karena dolar lagi naik. Terus apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka pakai strategi shrinkflation, mengurangi gramasi isi produknya. Atau mereka rela menyerap kerugian margin itu sementara waktu demi mempertahankan pangsa pasar. Tapi ada satu faktor penyeimbang yang sering dilupakan pasar.
Apa tuh? Momentum konsumsi musiman. Kita baru saja melewati momen Lebaran dan Imlek yang berdekatan di kuartal pertama 2026 ini. Oh iya, momen hari raya ya? Tepat. Secara historis, momentum satu kuartal ini bisa menyumbang sampai 30% dari total penjualan tahunan perusahaan makanan ringan. Dan produsen biasanya udah stok bahan baku dari 6 bulan sebelumnya, pakai kurs yang lama. Masuk akal. Jadi mereka pakai buffer stok yang dibeli waktu rupiah belum separah ini. Betul sekali. Jadi tekanan kurs di level 17.200 ini mungkin belum sepenuhnya menghantam laporan keuangan mereka untuk produk yang terjual laris di musim perayaan kemarin. Ini kasih mereka semacam bantalan arus kas. Oke, jadi badai kursnya akan terasa perlahan ya, bukan hantaman instan. Tapi ngomong-ngomong soal laporan keuangan, mari kita turun satu level ke fundamentalnya. Mari kita bedah angkanya. Jujur aja, waktu saya baca data TAIS ini perubahannya ekstrem banget. Di kuartal 3 2024, mereka masih cetak laba bersih 7,73 miliar rupiah. Angka yang lumayan sehat untuk ukuran mereka. Nah, tapi setahun kemudian, di kuartal 3 2025, angkanya berbalik jadi rugi bersih 14,28 miliar rupiah. Penjualan merosot hampir 19%. Ini kan pendarahan internal. Kalau Anda cuma baca baris paling bawah, bottom line, laba ruginya, emang kelihatan kayak perusahaan yang lagi kolaps. Penjualan drop, laba lenyap. Tapi disinilah pentingnya kita bongkar struktur dari kerugian itu. Maksudnya ada alasan khusus di balik ruginya. Iya, ini bukan sekedar rugi operasional karena snack mereka nggak laku atau basi di gudang. Ini kerugian yang didorong oleh fase transisi modal. Mereka lagi ekspansi agresif. Ekspansi bikin rugi belasan miliar. Gimana ceritanya? Gini, TIS lagi bangun pabrik baru senilai 80 miliar rupiah di Sumedang. Terus ada alokasi capex atau belanja modal sekitar 25 miliar. Itu dipakai buat impor dan instalasi mesin metal detektor berstandar Jepang. Oh, jadi ada investasi infrastruktur besar-besaran. Tepat. Dalam akuntansi fundamental, waktu Anda bangun aset fisik sebesar itu, biaya penyusutannya bakal langsung menghantam laporan laba rugi. Beban depresiasi inilah yang bikin mereka kelihatan berdarah-darah. Padahal mesin baru itu belum beroperasi penuh untuk cetak pendapatan. Ada lagging time ya antara uang keluar buat investasi sama uang masuk dari jualan. Tapi tunggu, Anda sebut standar Jepang tadi. Ini pasti ada kaitannya sama Mixio Holdings kan? 100% berkaitan. Mixio Holdings ini raksasa makanan olahan dari Jepang. Iya, dan mereka mengakuisisi 14,99% saham TAS. Belinya di harga Rp244 per lembar. Jauh banget di atas harga pasar sekarang. Bukan cuma beli ekuitas loh, Mixio juga menyerap surat utang atau medium term notes dari TAS. Nilainya $2 juta AS dengan kupon 4%. Nah, di sini saya mau kasih pushback tajam. Mengambil utang dalam bentuk dolar sebesar $2 juta di saat rupiah lagi anjlok ke 17.200-an. Kelihatannya bahaya ya? Itu bunuh diri finansial namanya. Beban selisih kursnya aja bisa menggerus sisa ekuitas mereka. Mengingat, TAS jualan snacknya mayoritas di dalam negeri pakai rupiah. Gimana manajemen bisa menjustifikasi langkah nekat ini? Yang sangat menarik di sini adalah logika Anda itu benar 100% kalau TAS berencana bayar utang dolar itu pakai hasil jualan snack di minimarket lokal. Tapi struktur kesepakatannya nggak gitu. Maksudnya beda gimana? Ini adalah strategi hedging atau lindung nilai alami. Utang dolar 2 juta itu dipakai khusus buat membiayai pabrik Sumedang dan mesin standar Jepang tadi. Tujuannya, produk dari pabrik itu bukan untuk pasar lokal. Oh, buat diekspor. Persis. Diekspor ke pasar Jepang dan Filipina lewat jalur distribusinya Mixio. Jadi, pendapatan yang mereka terima nanti bentuknya dolar atau yen. Ah, saya paham sekarang. Mereka mencetak utang dolar untuk mendanai aset yang akan menghasilkan dolar juga. Benar banget. Pendapatan falas itu yang dipakai buat cicil utang Mixio. Jadi resiko selisih kursnya saling membatalkan. Dan kenapa Mixio repot-repot ke Indonesia? Karena di Jepang sana lagi resesi teknikal, biaya tenaga kerja mahal, populasi menua. Jadi TAS ini ibarat pabrik ekstensi mereka yang murah tapi berkualitas ya? Betul. Dan sektor makanan olahan di Jepang itu kebal krisis, sangat tangguh. Orang mungkin tunda beli rumah, tapi mereka tetap beli snack premium. Menarik. Ternyata ada narasi ekspansi dari local player jadi penyuplai regional.
Tapi jujur aja, narasi indah di level fundamental ini kayaknya nggak nyambung sama sekali ke realitas di bursa. Geser ke analisis teknikal. Iya, layar pergerakan harganya sungguh tragis. Dari harga IPO di 360 pada akhir 2021, sekarang harganya nyungsep di sekitar Rp61 pada April 2026. Market cap-nya menyusut sisa 67 miliar doang. Secara teknikal, grafiknya ini cerminan dari keputusasaan retail. Kalau kita bedah indikatornya, ini strong downtrend, sinyal sangat jual. Semua moving average-nya di atas harga kan? Iya, MA5, MA50, sampai MA200 semuanya menekan harga dari atas. Harga terus bergerak di bawah garis rata-rata. Indikator MACD juga negatif di angka minus 1,293. Penjual pegang kendali penuh. Tapi disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Saya ngecek indikator RSI mereka. Relative Strength Index ya. Betul, RSI mereka ada di level 32,3. Secara teori kan, kalau RSI mendekati angka 30, itu berarti sahamnya udah masuk fase oversold atau jenuh jual. Bukankah ini waktunya serok bawah? Harusnya harganya mantul naik kan? Saya harus peringatkan Anda dan para pendengar. Menangkap pisau jatuh itu bahaya banget. Mengandalkan RSI rendah di tengah tren turun yang sekuat ini adalah jebakan fatal. Tapi kan penjualnya udah pada kehabisan barang. Saham bisa bertahan di status oversold untuk waktu yang sangat lama. Masalah TS dari 360 turun ke 61 itu bukan karena nggak ada yang mau beli. Masalah utamanya adalah besarnya tumpukan pasokan di atas. Tumpukan pasokan? Maksudnya investor retail yang masih nyangkut di atas? Benar sekali. Bayangkan psikologi ribuan retail yang beli di harga 200 atau 300. Mereka menahan rugi berbulan-bulan. Begitu ada sentimen bagus sedikit dan harga naik ke, katakanlah 70, apa yang mereka lakukan? Langsung cut loss berebutan ya? Persis, mereka buang barang cuma buat memperkecil kerugian. Tekanan jual traumatis ini yang bikin setiap indikasi rebound selalu gagal. Selama belum ada konfirmasi pola pembalikan arah yang jelas, beli saham cuma karena RSI rendah itu murni spekulasi buta. Wah, masuk akal. Jadi secara teknikal, ini masih zona terlarang ya? Terus kalau kita lihat valuasinya gimana? Price to book atau PB mereka kan bisa 1,7 kali. Berarti aset fisiknya masih dihargai pasar dong? PB 1,7 itu benar menunjukkan pabrik dan mesinnya diakui punya nilai. Tapi valuasi PE mereka udah negatif karena lagi rugi. Ingat, pasar saham itu nggak beli batu bata pabrik. Pasar beli kemampuan pabrik itu mencetak laba. Selama arus kasnya masih negatif, valuasi aset fisik itu nggak terlalu ngebantu mendongkrak harga saham dalam jangka pendek. Oke, jadi makro lagi nekan rupiah, fundamental lagi berdarah karena capex, dan teknikal kasih sinyal lari. Tersisa satu pisau bedah terakhir. Bandarmologi. Kita harus baca jejak raksasa di saham ini. Mari kita lihat struktur kepemilikannya. Anwar Tai sebagai pengendali pegang 50,92%. Mixio Holdings 14,99%. Berarti porsi saham free float di publik itu 29,28% kan? Iya. Dan ini data yang krusial. Kapitalisasi pasar mereka cuma 67 miliar rupiah. Kalau porsi publiknya 29%, berarti saham yang benar-benar berputar di pasar retail itu nilainya cuma sekitar 19 miliar rupiah. Kolam likuiditasnya dangkal banget ya? Sangat dangkal. Di saham third liner atau lapis ketiga kayak gini, transaksi 3 miliar aja udah cukup buat mengguncang harga habis-habisan. Nah, itu dia. Ini pas banget sama anomali yang saya temuin. Pada tanggal 31 Maret 2026, tiba-tiba ada lonjakan volume transaksi masif. Berapa volumenya? 48,26 juta lembar saham pindah tangan dalam sehari. Padahal biasanya rata-rata harian mereka sepi banget. Dan lucunya, dengan jutaan lembar itu, nilai transaksinya cuma sekitar 3 miliar rupiah. 3 miliar mungkin terdengar receh buat saham bank besar. Tapi di TAS, ini memunculkan pertanyaan penting. Transaksi segitu besar dalam satu hari itu bukan kebetulan. Ini pergerakan institusional. Tapi pertanyaannya, siapa yang gerak? Dan ini akumulasi atau distribusi? Lonjakan volume di dasar harga tren turun itu biasanya punya dua arti ekstrim. Skenario pertama, ini adalah distribusi akhir. Kepanikan puncak dari retail,
Mereka lihat laporan rugi kuartal 3, menyerah, lalu buang barang bareng-bareng atau cut loss massal di bulan Maret. Skenario yang cukup menyedihkan? Terus skenario keduanya? Skenario kedua, ini adalah rebalancing atau akumulasi diam-diam dari pihak besar penyambut rilis laporan keuangan kuartal 1 2026. Ingat efek musiman Lebaran dan Imlek yang kita bahas tadi? Oh iya, penjualan kan biasanya naik 30%. Nah, pihak besar ini mungkin tahu bahwa laporan kuartal 1 nanti bakal ngasih kejutan positif. Jadi mereka perlahan menampung semua barang buangan retail di harga dasar. Wah, ini bikin pusing. Jadi buat Anda pendengar kita yang lagi memantau saham ini, apa aksi nyata yang harus dilakukan? Kalau probabilitasnya bisa distribusi, bisa akumulasi, rasanya kayak judi ya. Makanya, untuk saham tipe small cap dengan likuiditas rendah kayak gini, kedisiplinan money management adalah kunci mutlak. Setuju banget. Jangan pernah all in. Dana yang dipakai buat masuk ke saham lapis ketiga ini harusnya cuma sebagian kecil dari portofolio taktis Anda. Uang yang secara mental udah siap Anda relakan kalau analisisnya meleset. Volatilitas di sini bisa menghapus modal Anda dalam seminggu kalau nggak pakai stop loss. Benar. Berarti, mari kita rangkum sesi mentoring hari ini. Secara makro, TAIS ini tertekan parah oleh dolar yang mencekik margin impor bahan baku, meski tertolong sedikit oleh momentum hari raya. Betul. Lalu, secara fundamental, bottom line mereka memang lagi berdarah. Tapi, itu adalah harga yang harus dibayar buat ekspansi pabrik ke standar Jepang, yang risikonya dilindung nilai dengan utang dolar. Dan secara teknikal, trennya masih downtrend kuat dengan pasokan nyangkut di atas. Tapi secara bandarmologi, ada anomali lonjakan volume 3 miliar rupiah di akhir Maret yang patut kita waspadai sebagai potensi akumulasi. Pemahaman komprehensif dari 4 sudut pandang ini tujuannya satu, untuk mencegah Anda dari keputusan emosional. Iya, Anda jadi bisa menimbang sendiri. Apakah Anda tipe trader yang mau tunggu sinyal teknikal konfirmasi balik arah? Atau Anda value investor yang sabar nunggu pabrik barunya cetak laba nyata? Tepat sekali, tapi sebelum kita tutup, ada satu hal provokatif yang pangan saya lempar buat direnungkan oleh para pendengar. Silahkan, apa itu teka-tekinya? Coba pikirkan ini. Mixio Holdings dari Jepang masuk beli 14,99% saham TAIS di harga Rp244 per lembar. Iya, dan sekarang harganya jatuh ke Rp61. Pertanyaannya, apakah Mixio sedang terjebak kerugian besar yang memalukan? Atau, coba balik logikanya. Dengan kondisi rupiah yang terus melemah terhadap dolar, aset-aset di Indonesia ini kan jadi super murah buat asing. Tunggu, maksud Anda penurunan harga saham ini malah menguntungkan mereka? Bisa jadi. Apakah ini justru menjadi insentif terselubung bagi Mixio? Mereka bisa saja membiarkan harganya jatuh, menunggu retail kelelahan, dan kemudian memborong sisa saham di harga diskon gila-gilaan untuk mengakuisisi penuh brand lokal ini di masa depan. Terkadang apa yang terlihat sebagai kehancuran di mata retail adalah peluang takeover brilian bagi raksasa konglomerasi. Wow, itu perspektif game teori yang luar biasa, sangat masuk akal. Dan itu membuktikan bahwa dalam investasi saham, jangan pernah menelan narasi mentah-mentah dari satu sisi saja. Betul, selalu gali apa motif di balik pergerakan harga. Gunakan kerangka analisis yang kita bahas hari ini untuk membedah hidden gem atau menghindari value trap di portofolio Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah berdiskusi, dan sampai jumpa di sesi bedah mendalam kita selanjutnya.